Episode ini akan dibuka dengan sebuah fun fact yang mungkin kayaknya gua doang yang baru tahu, yaitu adalah intronya Disney itu ternyata lagunya Pinocchio. Oh iya. Yang Aku udah tahu sih. lu udah tahu ya. Gue baru tahu soalnya gue kira itu kayak fanfare aja gitu. Kayak Itu fanfare Marvel. di D23 udah diumumin kayak gitu. Enggak Pak, itu mah kitanya aja yang ini yang apa bukan gaptek apa sih namanya? Emang Ketinggalan. lagunya emang Oh iya. lagunya emang dari lama pakai lagu itu. Lagu apa judulnya When You Wish Upon a Star. Yang seperti itulah Oh, kira-kira. Pinocchio yang klasik ya? Kayaknya semua Pinocchio ada lagu itu deh kayaknya. Iya enggak sih? Enggak ada yang enggak tahu, ada yang enggak waktu itu yang buatannya apa ya? Netflix Lupa gua. ya, bukan beda. Oh yang Netflix. Enggak. Emang yang Netflix bukan itu ya? Bukan apa namanya? Bukan terasosiasi dengan Disney. Enggak Enggak deh sih. kayaknya, enggak mungkin ke Netflix gak sih kalau terasosiasi sama Disney, mending ke Disney Plus Iya. Hotstar lah. Iya. Bisa jadi sih. Berarti Pinocchio public domain. Apa? Berarti Pinocchio udah public domain, apa enggak? Kan Nah, itu tahu emang tuh. dari dari dongeng klasik gak sih, Beb? Kayak Tapi sebelumnya juga udah ada sih film-film Pinocchio yang bukan Disney. iya, maksud gue Anyway, tuh kayak iya. udah jadi kayak cerita rakyat gitu. Iya ya, gue Jadi, mikirnya itu kayak cerita rakyat deh kayaknya. Nggak tahu sih. Iya. Tapi anyway, opening ini kepanjangan dan selamat datang kembali di Siniar H17 episode ke-7 kalau nggak salah ya nggak sih? Episode ke-7 dan kali ini kita sebenarnya cuma nge-react jatuhnya sih, nge-react event yang baru aja muncul sekitar berapa ya? Sekarang kita ngerekam hari Senin, jadi kemungkinan 2 hari yang lalu, hari Sabtu, hari Minggu. Itu adalah D23 atau D23. Itu bukan saingannya Studio A24. Itu adalah event dari Disney yang mereka ngebahas semua yang mereka punya, basically semua hal yang kita tahu Disney yang punya. Dan basically kita akan ngeriak, dan sebenarnya gue ada salah satu kayak semacam apa ya, topik yang ngebahas tentang opini seseorang yang mungkin kalian tahu mungkin enggak, tentang salah satu animasi yang bakal di remake di yang diumumin di D23 ini. Bersama gue Yahya Mendalah dan juga Arafi Zaki dan juga Raffi Fraka, kita bertiga di sini. Sehat kawan-kawan. halo guys, halo, welcome Dan back. harusnya enggak deng, episode selanjutnya kita nggak bakal online tapi nggak bakal offline. Jadi mungkin 2 episode berikutnya kita sound quality-nya bakal kembali seperti episode pertama. By the way, mau ngingetin aja, ini juga breaking news untuk host kita ini. Biasanya kalau misalnya kalian lihat kan di H17 setelah episode 1 kan kita selalu 3 hari sekali podcastnya. Terlalu banyak, terlalu sering. Jadi kita bakal turunin frekuensinya dan kita bakal ngupload episodenya sebanyak seminggu sekali di hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Hey. Jadi biar lebih nyantai aja kitanya sebenarnya. Kuliah. Betul sekali. Dan untuk apa? Biar nggak ngikutin Disney ya kan, quality over quantity. Oke. Announcement di D23 ada banyak banget, dan thank you banget untuk salah satu host kita ini, itu adalah Rafif, yang gue sebenarnya cuma bercanda doang minta dia untuk bikin data ngelis ini, tapi ternyata dia ngelakuin beneran, so thank you. Jadi Pip, boleh Pip kita bahas aja dari list paling atas, nanti habis itu terus ke bawah. Gimana Pip? Boleh. Jadi gak nyebut ya. Gara-gara saya diisengin. Iya, oke. Apa nih? Kita ya bahas listnya jamanya dari awal tuh apa berarti yang diumumin pertama gitu. Oke, jadi di 23 kan seperti dibilang ya Disney ngumumin proyek-proyek terbarunya, nggak cuma dari film Disney doang, tapi seluruh studio yang diambil oleh Disney, yaitu kayak Marvel, Star Wars dan lain-lain. Tapi kita di sini mulai dari Disney dulu. Oke, yang pertama Moana 2. Oke, Moana 2. Gue sendiri nggak nonton. Ada yang udah nonton semuanya? Yang pertama maksudnya? Gue belum nonton yang pertama. Moana. Itu yang The Rock kan kalau nggak salah ya? The Rock sama... Iya, The Rock. The Rock sama siapa? Sama Alicia Cara.
Bukan. Oh, Alicia Cara yang nyanyi soundtracknya, cuma bukan. Gak ngisi suara dia. Yang meran itu bukan yang nyanyi ya? Bukan. Beda. Gue kira. Soalnya Tapi ada Moana 2, scene yang cukup ikonik, itunya nyanyi kan si Moananya. ya, Nyanyi lagu apa sih namanya yang na 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 How na Far na na. I'll Go. How Far I'll Go. Tapi ya, anyway, Moana 2 ngeluarin trailer terbaru dan ngeluarin juga release date-nya di tanggal 27 November 2024. Tahun ini berarti. Iya, stay tune aja lah. Oh, kirain tahun depan ya. Enggak, tahun ini. Lanjut. Excited? Tidak, saya nggak excited kok. Excited? Ya, biasa aja sih sebenarnya. Sebenarnya nggak expect juga sih mau ada sequel-nya. Ditambah ntar bakal ada live action-nya. Tapi live action-nya nggak diumumin apa-apa sih di 23 ini. Cuma Oh sequel-nya my doang. god, live action. Oke, nanti kita akan bahas soal live action. Oke, lanjut, Pep. Lanjut. Ini series. Judulnya Dream Productions. Di mana series ini merupakan apa ya? Ini berarti cerita dari Inside Out lah. Inside Out kan kalau kalian ingat yang di pertama itu ada ruang mimpi, di mana di sini tuh kan kita lihat si siapa namanya Riley mimpi dia ke sekolah nggak pakai baju, terus ada mimpi yang Bingbong, siapa bukan Bingbong yang badut itu, pokoknya adalah yang badut gede, terus Oh, jadi ini tiba-tiba satu universe sama Inside Out. ya ini nyeritain tentang studio mimpinya lah, jadi mungkin nyeritain Spin off gitu. mimpi-mimpi ya, semacam spin off gitu. Dan series ini bakal rilis di Disney Plus tahun 2025, jadi tahun depan. Oke, menarik juga. Gue belum nonton Inside Out, tapi gue pengen nonton karena ngomongin tentang emosi dan juga ngomongin tentang apa sih namanya yang grow up. Jadi pertumbuhan anak, bukan pertumbuhan anak sih, kayak ngomongin susu formula. Ya pokoknya coming of age itu dia. Ya, coming of age. Ya, oke, lanjut. Lanjut, ini ada series lagi, judulnya Win or Lose. Sebenarnya, series ini diumumin ngeluarin teasernya juga. Pokoknya tuh di teasernya tuh kayak apa ya, nunjukin pemain softball gitu, anak-anak, jadi kayak pelatihnya mungkin kayak nge-encourage-nya gitu. Cuma dari teasernya aku belum terlalu jelas sih ini ceritain tentang apa. Mungkin kayak ya sebatas. Baru teaser doang ya? Ya, tadi sebatas apa ya? Cerita tentang kelompok tim dari softball itu mereka mau main mungkin bla 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 kayak gitu. Iya. Series rilis di Disney Plus. Rilisnya tuh tanggal 6 Desember 2024, jadi akhir tahun ini. Dan ini dilansir oleh Mashable.com. Ini adalah Pixar's first ever original TV series. Win or Lose. Ini animasi apa bukan? Animasi juga? Animasi dong. Animasi, ya. Menarik sih jujur. Animasi Disney original pula kan. Jadi ya. Ya, kita lihat kira-kira gimana Pixar bakal nunggu kayak sinopsisnya dulu gitu. Kalau misalkan menarik, ya mungkin bakal gue coba nonton 1 episode 2 episode. Ya, 6 Desember kan ya benar ya? Yep. 6 Desember. Lanjut. Bakal excited? Aku pribadi excited sih. Sama sih gue juga. Oke, lanjut. Nah, ini dia nih. Yang kita sebenarnya sudah omongin sebelumnya, tapi ya apa tuh? Kita ulik lagi di sini, yaitu Toy Story 5. Itu dia. Ya. Gimana menurut kalian? Detailnya dulu, Toy Story 5 bakal datang ke bioskop terdekat Anda di musim panas 2026. Yang ngedirect adalah Andrew Stanton. Kayaknya udah fix bakal dia ngedirect. Dan yang gue baca dari Twitter itu adalah bakal ngomongin tentang pokoknya entah hubungan atau pengaruh atau apapun toys dan juga electronic devices, katanya ada ngomongin soal kayak gitu. Gimana ya, saya aja sudah tidak begitu excited sama walaupun ada hal yang bikin gue excited, itu si sutradaranya sebenarnya, si Andrew Stanton ini. Dia kalau nggak salah ngedirect Finding Nemo kalau nggak salah. Dan itu salah satu the best Pixar ever.
Dan sebenarnya cukup menarik juga soal si electronic devices ini sebenarnya. Walaupun gue sebenarnya rada skeptis awalnya. Tapi banyak di Twitter banyak yang bilang bagus. Jadi gue sebenarnya kayak bubble bias gitu loh. Jadi banyak yang bilang bagus. Akhirnya gue pun mikirnya kayak mungkin bagus kayak gitu. Ya gue jujur sebenarnya mungkin ini Toy Story 5 mungkin bakal jadi kayak semacam frustrasi orang-orang tua terhadap anak-anak yang sekarang main HP terus atau enggak ya jarang ngobrol misalnya kayak gimana. Which is gue juga punya frustrasi yang sama sebenarnya. But we'll see about Toy Story 5 because one of my problem is that how the hell Woody is coming back. I don't even know. Kayak emosi yang sudah dari awal. Sebenarnya yang bikin gue jadi kecewa itu sebenarnya ya itu yang Woody-nya balik lagi kan. Sebenarnya tema yang diangkat itu cukup menarik ya, yaitu dia pengen nggak tahu ya mungkin mengcompare atau mengkolaborasikan antara mainan dengan barang-barang elektronik katakanlah yang ada di first look yang dikirim sama Rapip itu kan si nggak tahu itu si siapa, apakah si Bonnie atau siapa yang Bonnie sih gitu dari siluetnya Bonnie. Iya itulah pokoknya dia di balik selimut lagi megang tablet kan, lagi megang tab gitu. Iya. Sas. Sebenarnya kalau dari kita berpikir secara generik ya itu sebenarnya isu yang cukup menarik buat dibahas gitu. Tapi yang gue sayangkan adalah kenapa di situ ada Woody gitu. Karena keberadaan Woody di situ tuh benar-benar ngancurin ngancurin ekspektasi gue. Bukan ekspektasi sih, lebih kayak ngancurin legacy yang ada di Toy Story 4 gitu loh. Di Toy Story 4 tuh menurut gue udah ditutup dengan sangat bagus dengan perpisahan antara Woody sama Buzz Lightyear. Itu adalah salah satu ending tersedih yang pernah gue tonton ya. Gue bahkan sampai netesin air mata gitu di ending yang pas Woody sama Buzz-nya pisah gitu. Tapi pas lihat first look-nya si Woody-nya ada lagi. Wah itu udah bener-bener ngancurin banget sih. Ngancurin legacy gue banget sih kayak kok ada lagi sih gitu. Emang Disney tuh. Kenapa ya? Terlalu sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa nggak dibuat ceritanya tuh kayak Woody-nya gak usah ada lagi gitu loh. Walaupun nanti kesannya ya nggak bakal menarik itu lagi karena combo Woody sama Buzz ini kan udah salah satu combo yang paling ini kan, paling salah satu duo yang paling inilah yang paling besar namanya gitu. Iya, jadi yang mending gak usah dibuat harusnya Toy Story 5 itu. Bener, harusnya Toy Story 5 gak usah dibuat. Walaupun setelah gue pikir-pikir lagi, gue mikirnya kayak ini ngejawab di mana posisi mainan-mainan di dunia yang penuh dengan elektronik sekarang. Ibaratnya kayak hiburan-hiburan anak-anak tuh udah YouTube, Cocomelon, Koko lainnya. Koko. Ya makanya kan. Jadi mungkin kayak ini semacam kayak closure ke mainannya kalau misalnya ya udahlah kita ya udah nggak usah nggak dianggap lagi untuk apa namanya kayak tujuan kita adalah untuk menghibur anak-anak bisa mungkin ternyata mereka punya ternyata menemukan the higher purpose ternyata which is kayak gimana gue juga bingung sebenarnya. Walaupun gue mikirnya tuh justru again gue nggak terlalu kayak apakah ini janjian mau kayak The Rise of Skywalker-nya Toy Story. Jadi si Toy Story 4-nya diabaikan kan kalau misalnya di Star Wars episode 8 tuh kan banyak yang gak suka dan akhirnya di episode 9 ibaratnya semua yang ada di episode 8 di abandon gitu dan ini janjian di abandon juga which is jangan karena come on Disney what have you learned gitu kayak have you learned nothing gitu. Dan ada banyak banget yang bagus menurut gue walaupun gue ngerti gitu kalau ada kesulitan-kesulitan di mana kalau misalnya Toy Story nggak ada Woody itu bukan Toy Story karena emang Woody itu kan wajahnya Toy Story walaupun sebenarnya bisa diubah gimana pun but I don't know gue juga sebenarnya nggak tahu kayak gimana entah berhasil atau enggak cuman gue mikirnya kalau misalnya pengen apa ya kayak semacam bikin jadi lebih emosional atau gimana gue tuh dari dulu entah gue pernah ngomong ini di podcast ini atau enggak tapi kayak coba kita balikin lagi ini ke Andy jadi kayak ngelup balik gitu loh. Gue mikirnya tuh ceritanya tuh kan si Woody sama si Bo Peep ini udah berliar-liaran they're for the streets babe dan
gara-gara gara-gara itu kan akhirnya mereka ya di jalanan gitu, maksudnya di tempat-tempat bermain umum gitu, dan tiba-tiba mereka ketemu sama misalnya anaknya Andy, kan misalnya udah berapa tahun gitu sekarang, misalnya anaknya Andy Iya, harusnya Andy udah jauh. ambil aja sembarangan gitu si Woody misalnya, dan si Woody kayak nggak tahu aja gitu, ternyata pas ketemu sama bapaknya, anjay ini orang kan langsung gimana Ini orang. gitu. Iya, Lo jadinya tau gak, gue sempat mikir kayak apakah di ending Toy Story 5 ini, kan di Toy Story 4 si Woody sama si Bu itu jadi ini kan, jadi mainan yang bebas kan bahasanya di Iya. di animasinya gitu. Apakah di Toy Story 5 endingnya mereka semua akan menjadi mainan yang bebas? Kata gue sih bisa jadi sih. Kalau misalnya dilihat, sebenarnya yang tadi gue bilang, ini kan gue mikirnya nih, mereka tuh bakal ngebahas tentang posisi mainan di dunia tempat mainan itu ibaratnya, di dunia elektronik, dan ada dua antara mereka masih tetap bisa, ya ternyata mainan tuh bukan pengganti elektronik mah cuman side quest aja gitu, tapi sebenarnya the real fun is toys gitu misalnya, atau ternyata ya udah mainan emang jadi subkategori gitu, dan mereka harus ya udah silakan bebas kayak gitu aja, bisa jadi kayak gitu. Ada Iya, dua bisa. opsi menurut gue sih. Tapi kira-kira nih, kalau misalkan ada villainnya siapa ya? Soalnya aku nggak mau ini di film ini elektronik itu ngomong, aku paling nggak mau itu. Kok beneran kayak Wish. gitu, hancur udah. Kalau elektronik bisa ngomong, they will say something bleep kayak I've seen these things on the internet, oh my god, bayangin. Ya kayak gak mungkin kan nih elektroniknya bakal ngomong, bakal gerak kan gak mungkin. Jadi I've ya been please touched 1,000 jangan. times today. Tapi kan dari Toy Story 1, 2, 3 itu kan nggak ada villain yang benar-benar villain gitu loh. Kan kalau kita ngomongin villain ini kan karakter yang menghalang-halangi pemeran utama untuk mencapai suatu tujuan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngeliat dari Toy Story yang 1, 2, 3, 4, kayaknya yang pure villain itu kan, yang benar-benar pure villain itu kan nggak ada gitu kan. Bahkan kayak sekelas Lakso pun, beruang pink itu yang di Sansai, gue masih inget nama TK-nya cuy. Sid itu pure villain. Siapa? Sid yang di Toy Story 1. Iya, itu bisa. Tapi kan ibaratnya kalau misalkan gue ngomongin, kalau yang menurut pemikiran gue ya, kalau misalkan kita ngomongin villain, ya harusnya villainnya sesama mainan gitu loh. Kalau Sid itu kan ibarat kayak dia entitas yang berbeda gitu. Cuman memang dia menghalang-halangi si pemeran utamanya gitu untuk mencapai suatu tujuan. Yang bener-bener villain itu kalau menurut gue pribadi ya harusnya sesama mainan, dimana nanti mereka bisa saling berkonflik, saling bernegosiasi gitu. Kalau sama Sid kan nggak bisa bernegosiasi, nggak bisa saling bercakap-cakap gitu. Kalau misalkan kayak yang keberapa ya? Kedua ya, yang kedua itu itunya ini kan si siapa namanya? Yang penghalang itu manusia yang jadi ayam itu kan, yang kedua. Ada dua sebenarnya. Ada dua. Gue lagi ngelihat ini loh, lagi ngelihat kayak semacam ya mungkin gue ngerti maksudnya. Jadi kayak ya si Sid kita nggak bisa ajak ngobrol, walaupun endingnya jadinya kan ngomong juga sebenarnya si Woody-nya. Tapi kayaknya kalau misalnya musuhnya ternyata adalah manusia, misinya itu kayaknya buat kayak nyatuin mainan gitu. Jadi ada mainan yang musuhan sama mainan lain. Jadinya akhirnya ibaratnya punya satu enemy yang sama, jadinya jadi nyatu. Sedangkan kalau misalnya dua Toy Story yang lain ya kan itu kan mainan semua tuh. Toy Story 2 sama 3. Jadinya kalau itu bedanya kan jadi kayak di rescue gitu si Woody-nya. Gue sambil mencoba mempuzzle-puzzle. Kenapa Beb? Tadi lu ngomong apa Beb? Ya aku baru kepikiran plot sih buat Toy Story 5 ini. Gimana kalau misalkan ya mungkin, pokoknya kan toys versus electronics kan, jadi ya mainan versus elektronik itu bukan cuma di ranah Woody Buzz doang, tapi di semua dunia itu mungkin aja satu dunia Toy Story ya semua mainan itu kan lost gitu kan, mungkin ada cerita mainan dibuang terus mereka berusaha ngerayat manusia,
Cuma Wadaw, si Budi gila. bilang kayak Serem banget. bilang kayak enggak, jangan kayak gitu, itu salah. Mending kita kayak apa ya? Mungkin ada solusinya lebih baik gitu kan. Jadi kayak gitu. Mungkin Oh ya iya nanti bisa. kita off voice lagi. Tapi iya Ya, itu bisa atau mungkin konfliknya bisa dibuat kayak gini karena anak-anak di seluruh dunia udah mulai mengenal elektronik gitu, mereka lebih suka bermain dengan elektronik, katakanlah tablet gitu. Jadi nilai dari mainan ini tuh jadi menurun gitu loh. Karena udah nggak banyak lagi anak-anak yang berminat sama mainan. Yang Oke. menurut gue itu bisa jadi konflik, bisa ya, tapi nggak tahu apakah bakal seperti itu atau enggak gitu. Iya, iya, iya. Kita stop dulu di Toy Story 5 karena masih ada ribuan list yang harus kita lewati dulu Yap, pemirsa. betul Nanti sekali. kita bisa balik lagi ke Toy Story 5 di ending nanti. Pip ada Hoppers. Hoppers apa, Pip? pasnya aku baru cari. Ini source-nya dari Deadline. Ini dalam bahasa Inggris ya. Yep. Pete Docter took the stage at D23 on Friday to introduce a clip about a new Pixar Pig Hoppers. It's about a human and a beaver who exchange brains, and it keeps in the spirit of Pixar getting into the sensitive sides of both. Size of both. Jadi mungkin ya cerita tentang manusia dan beaver. Beaver tuh berang-berang, Ya. bertukar otak. Jadi ya mungkin ada profesor dan beaver cuma mereka bertukar otak. Atau mungkin ada apa itu. We'll see, uniknya di situ doang sih buat we'll see. Tapi cukup menarik sih kalau dari gue kayaknya. Kayak gimana cara lu mengaitkan antara manusia dengan berang-berang. Iya. Kayak gimana itu ya? Iya. Yang suara ada John Hamm, BTW. Iya, ada John Hamm itu dia. Oh, ada John. Iya, dia yang pemeran utama bukan? Nggak tahu deh. Di sini nggak jelasin sih. Cuma ada John Hamm. Dan Kayaknya iya. ini rilis Spring 2026, jadi masih lama lah ya. Masih lama guys. Benar. 2 tahun lagi. Ya BTW Toy Story 5 tadi udah dikasih tau belum? Rilisnya kapan? Udah. Oh, Belum ya? Toy Story 5 Udah. Summer 2026. Iya, 2026. ya. Oke, kita berlanjut ke film selanjutnya, yaitu Incredibles 3. Atau di Perancis Incroyable 3 yang gitu. Oke. Saya baru belajar Duolingo guys, jadi mohon maaf ya. Mantap. Incredibles 3 sebenarnya nggak ada detail apa-apa sih, cuma katanya sedang dikerjakan Incredibles 3. Belum ada tanggal rilis apa-apa. Cuman announcement doang kalau ini kita lagi nge-develop loh Incredibles 3. Kalau misalnya ternyata reaksinya pada jelek ya udah di cancel. Ini ya, nggak ada first look-nya juga gitu ya. First look kayak di mana gitu. Kayak lu kemarin dapat Toy Story 5 gitu. Yang gue baca tuh kalau nggak salah cuman lagi di developnya sama si Brad Bird, yaitu yang nge-direct 2 Incredibles sebelumnya kalau nggak salah. So we'll see apakah dengan balikin sutradaranya bisa bagus, karena yang kedua kurang menurut saya. Menurut saya bagus malah. Bagus-bagus aja. Tapi ya gitu lah. Tapi dengan sutradara yang sama ini ya ada hopes lah. Iya itu dia. Kualitasnya stay gitu. Tar yang kedua itu sebar. Yang kedua itu yang mana sih? Yang super, yang Elastigirl-nya kan yang kerja ya. Si Bob-nya jagain anak di rumah. Iya. Betul. Itu dia. Nomor 3. Oke, lanjut ke film selanjutnya adalah Elio. Sebenarnya Elio ini udah di-announce cukup lama sih. Cuma sekarang baru. Iya, pantesan gue kayak pernah denger ya. Ya. Tapi ya, kalau nggak salah waktu itu ada berita diundur kalau nggak salah. Cuma nggak tahu juga sih, lupa. Tapi sekarang sudah ada release date, yaitu Summer 2025. Ternyata masih setahun lagi juga. Masih setahun lagi juga. Selama. Dan salah satu pengisi perannya itu adalah Zoe Saldana yang berperan jadi Gamora di Avengers. Gamora, iya, Zoe Saldana. Avatar juga. Okay. Next, Zootopia 2. Ini. Jujur, ini gue cukup excited sih. Iya sama. Jujur, sequel yang bikin excited malah Zootopia 2 doang. Ya, karena gue nonton Zootopia yang pertama, dan menurut gue itu adalah salah satu cerita. Gimana ya nyeritain ya? Kita nggak bisa nge-compare itu sama The Lion King, karena The Lion King sama Zootopia tuh beda karakteristik gitu loh. The Lion King itu kan menceritakan tentang kehidupan liar singa gitu kan. Sedangkan Zootopia tuh menceritakan gimana jadinya kalau manusia itu tuh diubah karakternya menjadi hewan gitu. Jadi kayak hewan punya kota, punya pekerjaan, terus juga punya feel kayak manusia gitu.
dan Yes. sukses gitu. Yang pertama sukses ya. Yang pertama gue akuin itu sukses. Zootopia, Itu guys. salah satu Ini, animasi terbaik lah menurut gue. ini bagi yang belum tahu, Zootopia 2 ini sebenarnya udah ditunjukin beberapa footage-nya. Cuma nggak ditunjukin secara umum, di-share gitu secara umum. Tapi ada footage-nya. Nunjukin ya, siapa namanya? Judy Hopps sama si Judy Nick. Hopps sama si Nicky. Nick doang Pak, nggak pakai Nicky. Oh ya Nick. Ya, itu Sorry. Judy Hopps Yang sama rubah Nick. ya, rubah. Mereka kayak, ya Fox. Mereka kayak ngobrol-ngobrol gitu lah sama karakter lain. Zootopia 2 rilis November 2025. Masih lama, tahun depan. Masih lama banget. Yes. Next, ini nih yang paling lama rilisnya, yaitu tahun 2007. Ada Frozen 3. Yap. Sebenarnya nggak Gila peduli guys, Frozen 3 franchise ini guys udah 11 tahun ini franchise gokil. Iya, Gue gila juga belum ya. nonton yang kedua sih. Yang kedua gimana menurut kalian? Yang udah nonton nih? Enggak Gue cuma nonton yang nonton. pertama doang. Saya nonton yang pertama aja gara-gara FOMO, itu pun SD guys. Dan Iya jauh banget. Sumpah ya, itu zaman gue, itu zaman tenar lagu Let It Go itu aja. Waktu gue kelas berapa? Kelas 5, kelas 4 gitu, gue lupa. Terus 2011 kan tuh film? Ya. 2011 Iya, atau 2013? 2013 ya? Atau 2015? 13 kalau nggak salah Pak. 13 ya? 13 deh benar. 2000, ya pokoknya tahun-tahun 13 lagu Let It Go itu. Berarti gue masih kelas 3 malahan. Wah. Tapi setelah melihat Frozen 2, Frozen 3 tuh nggak penting sih sebenarnya sih. Bukan nggak penting sih, kayak apa ya? Nggak Kenapa? penting tuh dilanjutin. Karena ya, Karena di 2 udah di ini ya, udah di kayak udah seakan-akan udah diselesain gitu konfliknya ya. iya, konklusinya tuh udah lumayan pas lah. Sebenarnya, ya kan. Nih, Tapi yang kedua bagus, Pep. Frozen. Biasa aja sebenarnya sih. Kayak Kalau dibandingin sama yang pertama. Dibandingin sama yang pertama. Yang pertama sih lebih bagus. Lebih ceritanya lebih dapat. Kedua itu menang lagu sebenarnya sih. Menang lagu doang. Iya, lagunya banyak kan, yang ini ya. Pokoknya ending Frozen 2 itu, ini spoiler ya. Buat kalian nggak apa-apa kan spoiler? Emang senior ini isinya spoiler semua. Jadi Frozen 2 itu endingnya, ini konklusi aja. Jadi Annanya itu jadi putri di Arendelle, di kotanya dia jadi putri. Sementara Elsa itu dia apa ya ibaratnya ya? Jadi petualang atau bahkan Frozen 2 ini kan ceritanya kayak The Lost Woods, bukan Lost Woods sih, kayak mereka kayak menjelajah suatu yang tempat jadi yang cari gitulah. Yang jadi ratu malah Anna. Iya, yang jadi ratu itu Anna, karena si Elsa itu menetap di tempat misterius itu. Iya. Gitu. Bebas lah ya, si Elsa-nya jadi bebas gitu supaya nggak menyakiti orang lagi. Dia berjalan ke Into the Unknown. Ya. Frozen 3 ini ceritanya mau kayak gimana gitu loh. Aku juga nggak tahu sih. Into the Known sekarang yang bukan yang unknown lagi. Waktu yang kedua itu ada villainnya nggak? Villainnya siapa? Villainnya ada nggak ya? Waduh, lupa lagi. Nah, pasti nggak ada. Lo kalau udah lupa berarti kalaupun ada villainnya nggak begitu ini ya, nggak begitu berkesan. Cassandra Nova. Nggak, konfliknya si Frozen 2 itu adalah kayak ini, dia tuh ngediscover atau berusaha mencari tahu backstory orang tuanya gitu. Jadi lebih ke konflik keluarga, bukan konflik orang ada tuanya kan kalau nggak gitu. salah ini kan kecelakaan kapal kan? Iya. Jadi mereka tuh kayak si Elsa tuh kayak dengar suara yang menuntut dia gitu buat pergi ke situ. Tapi ternyata ya itu ya apa sih bahasa Indonesia tuh pakai mendiscover misteri backstory orang tuanya gitu. Yang ada hubungannya sama Tarzan itu bukan sih? Itu teori yang dibuat sama fandom. Iya. Jadi dibuat sama fandom kalau nih buat kalian yang nggak tahu ya guys ya, buat kalian pendengar yang nggak tahu. Jadi ada desas-desus teori. Ya namanya ini ya, namanya serangkaian waralaba itu pasti dia membuat fandom tuh jadi berteori gitu kan. Kayak Marvel juga banyak yang berteori gitu. Nah, kalau Disney ini juga ada banyak juga. Salah satunya yaitu jadi katanya si Elsa sama Anna itu dia punya adik yaitu si Tarzan. Tapi kan orang tuanya
Elsa sama Anna ini, itu kan dia berlayar kan. Nah berlayar itu katanya menurut teori itu mereka tuh ninggalin 2 anaknya tapi ngebawa 1 anaknya yang cowok karena anaknya masih bayi waktu itu. Makanya Tarzan waktu terdampar di pulau, waktu dia di hutan itu kan dia masih kecil kan di ceritanya. Tarzan tuh udah lama banget ya. Dia nggak ada remake-nya gitu ya filmnya. Jangan kasih ide, jangan. Iya, jangan. Dan lo tau nggak itu ada teori lagi. Jadi ceritanya si orang tuanya Anna sama Elsa itu datang ke nikahan siapa coba? Rapunzel ya kan? Pernikahan Rapunzel, ya. Tapi teori ya. Gue nggak tahu apakah Disney udah mengkonfirm itu. Gue nggak tahu sih. Iya, jadi lebih menarik. Semoga cuma fan teori lah. Oke, apakah sudah selesai pembicaraan Frozen ini? Karena udah. Lanjut. Next, Lilo and Stitch live action. Di list lu nulisnya LA atau gue mikir Lilo and Stitch Los Angeles. Emang ada apa di Los Angeles? Itu live action. Jujur lucu Pak Stitch-nya. Pas di review. Ya, gue udah lihat ini. Ini sebenarnya udah digoreng dari lama kan, kalau nggak salah. Lilo and Stitch ini. Ya udah ada announcement-nya. Udah ada cast-nya kan kalau nggak salah si Lilo-nya. Iya kalau udah. Salah ya. Seingat gue ya. Cuma sekarang ini baru di-announce bagaimana tampilan Stitch-nya dan ternyata lucu sekali. Sumpah lucu banget Stitch-nya, nggak bohong. Iya, setuju. Sebenarnya Stitch yang di kartunnya pun bagus kan sebenarnya. Maksudnya kayak bentuknya tidak seperti Alien ya. Atau mungkin dari film Lilo and Stitch ini Disney pengen membuat anak-anak untuk tidak takut lagi sama alien. Mungkin ya, gue nggak tahu. Karena kan Stitch itu kan aslinya kan alien kan. Alien jadi eksperimen buat bentuknya yang lucu gitu. Gua ada yang mau diomongin tapi mungkin di ending aja karena itu bisa jadi pembahasan juga tentang Lilo and Stitch ini. So next selanjutnya. Oke, tapi Lilo and Stitch live action rilis summer 2025. Tahun depan, santai. Apa itu? Snow White. Next live action lagi itu Snow White live action. Dia merilis trailer di D23 ini dan rilis pada tanggal 21 Maret 2025. Itu Idul Fitri bukan ya? Waduh, nggak tahu deh. Soalnya kan Putri Salju. Tapi kenapa? Oh, bangke. Ya ampun, jokes guys. Pasti itu yang denger juga ketawa sekarang. Please ulang. Gua nggak denger jokesnya sumpah apaan. Nggak, udah jokes hanya bisa hanya bekerja sekali doang, enggak udah. Tapi yang sebelumnya ada live action itu apa sih, Cinderella ya, yang diperanin sama Deborah? Sama itu. Deborah siapa? Enggak, sama ya pokoknya Cinderella lah pokoknya. Gimana Beb? Ya pokoknya trailer Snow White ini kan aku kan udah nonton kan kartunnya Snow White dan ya semua yang ditunjukin di trailer itu ya sama lah dengan yang ada di kartun. Cuma Disney kan suka berimprovisasi nih kalau live action, durasinya dilamain, diubah plotnya diubah. Iya, nah ini nggak tahu nih, soalnya pasti dong. Kartunnya kan durasinya cuma sejam 20 menit. Entah yang live action ini bakal selama apa, aku belum tahu juga sih. Dijadiin 2 jam ya kan, terus masukin apa ya, Avenger. Snow White, I need you to distract Kang. Tapi emang kebanyakan Disney live action tuh 2 jam gak sih? Yang kartunya cuma 1,5 jam, tapi pas live action 2 jam. Live action Disney yang udah pernah rilis apa coba contohnya? Cinderella, Maleficent, Aladdin, Lion King, terus. Nah itu berapa tuh rata-rata tuh? Jungle. Live action. Nggak tahu. Durasinya? 2 jam. Iya. The Jungle Book, terus apa lagi coba? Aladdin live action 2 jam. Maleficent 1-2 tuh. Lion King kalau salah 2 jam ya? Iya 2 jam juga. Lion King live action 2 jam. Jadi ya pasti di antara 2 jam lah Snow White live action ini. Oke, kalau gitu next. Jelek banget bridgingnya. Soalnya pengen ngomongin CGI-nya dwarfnya dulu. Itu ya lumayan bagus sih CGI dari dwarfnya. Cuma entah kalau ada unsur woke-nya, ternyata salah satu dwarfnya adalah gay, nggak tahu. Waduh. Transgender nggak tahu. Ya tapi Disney emang udah mulai ini kan.
Gue mau bilang Hmm. pasti, terus iya juga nggak kepikiran ya, bisa juga sih Disney. Gue sebenarnya tuh, sumpah ya, gue sebenarnya tuh pengen bahas dari awal si Rapip ngebahas Moana tadi aja kayak ini Emang bakalan benar ada harus di ini. boykot memang nggak usah. Karena gue gak tau ya, film Disney terakhir yang gue nonton itu ini Lightyear, dan itu ada. Iya iya. Tapi aman sih, nggak ada yang Black Dwarf, jadi ya aman guys. Aman sekali. Not yet. Tapi ya, not yet. Siapa tahu ada. Oke lanjut Iya. ke film Lanjut. selanjutnya itu Mufasa. Ini kayaknya satu universe sama The Lion King ya. Ya iyalah. Karena menceritakan Namanya aja Mufasa. menceritakan. Siapa tahu ada manusia gitu, bikin Oh, singanya dibikin karakter manusia. Ini Mufasa. gimana Pip, nyeritain apa Pip? Mufasa ya nyatain Mufasa waktu kecil. Jadi ini prequel dari live action Lion King. Oh, yang prequel Lion King ya. Ya. Sebenarnya nggak tahu sih versi kartunya ada apa enggak. Aku lupa. Nggak ada. Ini mah bikin sendiri mereka ini. Iya. Oh, ini live action. Mufasa ini live action. Iya live action. Mereka ngerilis trailernya yang baru dan film ini bakal dirilis 20 Desember tahun ini. Jadi akhir tahun. Let's go lah. Nggak let's go sih. Nggak ada excited-nya aku sama ini film. Belum nonton trailernya juga. Tapi ya itulah. Apakah ada pendapat lain dari kalian? Benci. Sama. Gue udah nonton trailernya. Sebenernya gue nggak tahu. Jadi si Scar itu kan trailernya tuh jadi ternyata guys Mufasa tuh yatim piatu guys. Dan iya emang kan. Dia diselamatkan di sungai. Nonton trailernya nggak? Belum. Jadi kalau nggak, nah tapi gue nggak tahu sebenarnya. Jadi ini pendapat gue aja mikirnya dari trailer itu. Jadi si Scar lagi main, which is namanya bukan Scar kalau nggak salah. Gue nggak tahu siapa. Dia lagi main di pinggir sungai, terus ngelihat si Mufasa kecil lagi di kayu gitu, help kalau nggak salah kayak gitu. Terus akhirnya ditemenin, terus akhirnya jadi bersahabat atau gimana, gue nggak tahu. Gue nggak tahu apakah disebut nama Scar, tapi gue nggak denger nama Scar sama sekali di trailer itu. Jadi kemungkinan Scar mungkin semacam nickname gara-gara dia pakai Scar, which is completely understand karena dia ada Scarnya, tapi nggak disebut Scar sama sekali pas di trailer. Jadi gue bingung. Mereka tuh temenan ya? Karena kalau nggak salah, gue lupa ya. Apa gue yang salah nangkep? Harusnya sepupuan. Adik kakak gitu. Harusnya sepupuan dong. Ya sepupuan atau adik kakak gitu gue mikir. Seingat gue sepupuan dan gue langsung mikir. Jadi harusnya yang evil Mufasa dong, soalnya harusnya si Scar yang dapat ini gitu, which is jadi agak make sense ke Lion King. Kalau si Scar marah, ya iya juga gue mikir gitu. Ya kan? Scar baik, emang. Ya kan? It's like Thanos was right, Scar was right. Jadi berarti Mufasa ya? Mati lagi. Ya untung mati. Ya kita lihat aja. Dan ini juga ini kan sebagai penutup dari Disney ini, dari Disney Animation, Disney dan Pixar. Sebenarnya gue masih nggak ngerti kenapa mereka nggak mau bikin Mufasa tapi pakai animasi yang kayak Lion King aja. Aneh banget sih, tau nggak? Gue bukan cuman ngekritik doang, tapi di balik kritik gue di sini ada potensi bisnis yang luar biasa Disney. Yaitu adalah kamu bikin dulu animasinya, terus 30 tahun lagi atau mungkin 20 tahun lagi lu bikin live actionnya. Kan itu kan bisa jadi langsung ladang uang gitu. Iya, itu bisa jadi legacy yang bagus gitu. Apa yang salah dengan style animasi Lion King yang dulu gitu? Benar. Setuju gue. Gue belum nonton Lion King, tapi gue udah nonton trailernya. Mungkin gue udah nonton klipnya, gue gak inget juga. Can you feel a love tonight, tapi siang gimana sih? Terus gue udah nonton trailer Mufasa. Emang realistis, cuman realistisnya itu nggak apa ya? Lu nggak bisa ngelihat emosinya gitu. Ya. Kalau hanya monyet itu kan bisa. Kalau mau live, ada yang bikin, tau nggak ya, dia tuh nge-photoshop
live action Lion King tapi matanya mata animasi gitu loh, mata bentuknya animasi, jadi jangan realistis gitu. Oh iya pernah Dan itu lihat. masih bisa kelihatan lah. Ya gitu, supaya kayak supaya gitu. supaya emosinya bisa dibaca sama penonton kan maksudnya. Iya, ini nonton apa, orang nonton National Geographic atau apa. But anyway, at the end Tapi of the bener day, anjir kalau nonton Lion King yang live action tuh emang kayak nonton National Geographic. Kita lagi nonton Nat Geo karena ya apa ya, nggak bisa nampilin ekspresi dari ininya. sulit dari- nampilin ekspresinya. Bahkan gitu. si monyet, siapa sih namanya yang monyet itu, lupa gue. Rafiki. Nah si Rafikinya pun yang live action nggak kelihatan konyolnya loh. Serem, malah serem. Beda sama pas di kartun ya kan. Si Rafikinya bener-bener konyol apa gimana kayak gitu. mamang-mamang preman di stasiun gitu loh. Kelaku apa gambaran si Rafikinya tuh kayak dia nggak keurus, nggak mandi, tapi baik ke anak-anak gitu, baik ke nih. Mufasa tuh ibaratnya si Kang Bahar ya gitu, kalau nonton Piramid Pensiun ya. Kang Bahar. Terus si Rafiki tuh Kang Musnya, terus si Simba tuh anaknya Kang Bahar gitu, kayak ayo nih gue ini gitu intinya. Oke. Ya itu dia dari Disney dia pemirsa. Disney sudah. Kita akan lanjut ke Marvel. Kayaknya bakal cepat aja karena ada beberapa yang udah disebut dari yang kemarin-kemarin kan. Captain America Brave New World, apa namanya, ada footage baru dan di sini ngeliatin secara full. Gue udah nonton juga footage-nya di Twitter. Si siapa? Harrison Ford. Siapa sih nama karakternya? Gue lupa lah pokoknya. Harrison Ford dia berubah jadi Red Hulk. Terus bakal tayang Maret kalau nggak salah. Fact checker silahkan bekerja. Kalau nggak salah Maret 2025 tahun depan. Terus ada Fantastic Four First Steps itu cuman Februari Pak. Oh Februari ya. Februari untuk Captain America Brave New World. Fantastic Four First Steps itu kalau nggak salah nggak ada yang breaking sama sekali. Cuman mereka nunjukin lagi trailer yang dari San Diego Comic Con, terus ada video message gitu dari para castnya di tempat syutingnya, terus sama ada ngasih theme-nya. Jadi ada Michael Giacchino di situ dan dia nunjukin atau ngasih dengar theme music theme untuk Fantastic Four First Step, dan menurut saya sangat suka sekali. Kayaknya kalian berdua belum ada yang dengar, jadi silahkan dengar di YouTube. Ada banyak yang ngerekam juga kok. Ironheart ternyata dilanjutin. Saya kira nggak dilanjutin. Ini bakal di direct kalau nggak salah sama Ryan Coogler. Is that his name? Direct apa producing? I don't know man. Because I don't even care about this thing. Lu ada detail soal ini Beb, soal Ironheart atau enggak? Enggak sih, cuma ini setelah tenggelam, setelah Wakanda kan ini, setelah Wakanda Forever kan ini ya. Dia pertama dan terakhir kali muncul di Wakanda Forever. Ironheart bakal munculin karakter yang namanya siapa? Saya sampai lupa namanya siapa. Riri Williams kalau nggak salah. Itu Ironheart-nya namanya. Ya nama Ironheart-nya. Nah, munculin karakter namanya Riri Williams. Iya, itu fakta. Iya, begitulah. Pokoknya kelihatan guys, kita nggak excited guys sama ini. Pokoknya kayaknya dia bakal. Dia di Wakanda Forever juga kayak nggak ada perannya gitu loh. Buat apa juga si Kamari datang ke Ironheart anjir? Emang dia nggak bisa bikin itu sendiri? Dia bakal jadi entah penerus atau ibaratnya yang nerusin Iron Man lah ibaratnya. Ada yang bikin gue excited paling di Google cuman ada Alden Ehrenreich. Gue gak tahu cara nyebutnya gimana. Tapi dia yang jadi salah satu pemeran di Oppenheimer dan juga jadi Han Solo. Terus sama ada Sacha Baron Cohen. Gak tahu jadi apa, tapi dari menurut Google. Jadi ya excited buat gue enggak. Kalau nggak salah Ryan Coogler ada yang ngedirect atau mungkin nge-producer, I don't know. Tapi ini bakal tayang katanya 2025 ke September katanya di Disney Plus. It's a series people, dan ya gue nggak excited. Selanjutnya yaitu ada Daredevil Born Again. Season
2 tuh maksudnya season 2-nya udah di greenlit ya. Jadi berarti tandanya Lagi impresi dari para petinggi Disney kayaknya bagus. Jadi kemungkinan bakal bagus guys. Dan ini udah series ini udah ngelewatin bukan rewrite malahan, semacam apa ya? Creative rework gitu loh. Jadi ceritanya benar-benar diubah gitu. Jadi Iya. dulu tuh awalnya si Born Again ini tuh nggak bakal ada hubungannya kalau nggak salah, atau benar-benar ninggalin karakter-karakter yang ada di Netflix, tapi akhirnya, dan awalnya mau 18 episode. Dan akhirnya diubah, dipotong setengah doang, jadi kalau nggak salah cuma 6 episode 6 episode Wih, itu nggak nyampe 8 setengah dong. 8 atau 6 kalau nggak salah. Terus casting dari Netflix balik lagi, ada si Deborah Ann Woll, terus ada si siapa sih itu yang jadi Punisher, gue nggak tahu siapa namanya. John Bernthal. Ya mungkin itu. Gue sendiri Emang itu bener. John Bernthal. Oke, Bukan mungkin, emang bener. gue nggak tahu namanya, soalnya gue cuma tahu dia di mana ya dia tuh ya? Oh, di Ford Fury. versus Ferrari. Oh, ada di situ. Ada kan yang jadi, lupa saya juga, udahlah nggak usah nyebutin film yang lain. Pokoknya bakal ada di sini, dan gue tertarik banget karena selain karena ini R-rated, dan gue berharap ada Spider-Man, walaupun kayaknya nggak mungkin ada Spider-Man sih. Gue juga bakal rencana buat nonton yang Netflixnya, and we'll see. Gue lihat di Twitter kalau nggak salah, katanya justru di sini si, entah ini subplot atau gimana, tapi katanya si Daredevil bakal ada kayak kerjasama, dalam tanda kutip itu kerjasama sama si Kingpin, but we'll see. Soalnya di trailer yang bocornya itu gue nonton dan gak ada kayak tonjok-tonjokan sama Kingpin. Bahkan ngobrol di Kingpin itu terakhir kali mana itu? di mana sih Kingpin? Di Echo. Itu dia dari Daredevil Born Again 2025 series. Satu lagi. Kenapa? Satu detail lagi dari Daredevil Born Again, ada karakter White Tiger. Oh iya. Debut di White Tiger tuh yang cewek tuh, yang kalau di itu Spidey Team deh. Iya, cuma yang di sini cowok White Tigernya. Oh cowok. Menarik. Sama ada musuhnya juga, Muse ya nggak sih? Yang aku baca di komen-komen IG ya sebenarnya. Yeah. Jadi White Tiger cowok itu justru yang awal. Yang pertama lah, White Tiger pertama sebelum yang cewek-cewek itu. Jadi kalau misalkan komplain, kok White Tiger cowok? Karena ya itu original White Tiger sebelum yang cewek-cewek itu. Katanya sih gitu. Yeah. Guys, tapi ini ada fun fact sedikit sih, kayak White Tiger, terus jadi kalau kalian nonton, gue nggak tahu ini ada di universe yang mana ya. Kalau kalian nonton di Disney XD dulu itu ada Spider-Man series. Nah itu ada timnya tuh. Timnya itu isinya Spider-Man, ada White Tiger, ada Supernova, Iron Fist, sama satu lagi lupa tuh gue siapa yang dia badannya gede. Siapa ya? Nggak tahu. Nggak nonton juga. Nggak nonton. Pakai kacamata gede gitu. Miss Marvel. Bukan anjir, Miss Marvel mah. What are you thinking, man? Cowok cewek? Cowok, badannya gede, dia pakai bajunya kayak gabungan antara kuning sama biru gitu. Pokoknya. Oh, Goliath bukan? Mungkin ya, gue lupa namanya. Kayaknya Goliath gitu. Nah itu tim Spidey tuh. Itu disebut oleh fandom sebagai tim MCU paling sampah. Ada. Karena mereka bukan karena mereka nggak punya power ya, bukan karena mereka nggak punya kekuatan, tapi karena mereka tuh nggak bisa kerja sama, coy. Karena semuanya masih anak-anak kuliahan semua isinya. Si Iron Fist itu siapa nama? Gue lupa nama orangnya siapa, nama ininya. Iron Fist itu dia mahasiswa. Dan fun fact lagi, Iron Fist adalah raja ya, gue bertahu. Raja. Oh gitu. Dia punya kerajaan gitu loh. Kalau di ceritanya di Spider-Man itu, dia tuh keturunan raja. Iron Fist tuh buta. Kalian tahu gak sih Iron Fist tuh buta? Di series yang Netflix sih enggak, jadi nggak tahu. Nah, di series yang Netflix kan enggak kan? Makanya kemarin itu kan banyak nimbulin ini, karena lebih duluan series yang di Disney XD itu. Yang di Disney XD itu ini sih, kartun sih emang. Gue nggak tahu itu di universe yang mana ya. Jadi si Iron Fist itu di situ buta, dan dia adalah keturunan raja. Nah, Iron Fist itu ada kaitannya ternyata sama Shang-Chi.
Kalau di situ ya. Nah. Ya. Oke. Itu fun fact dikit lah, intermezzo Eleven dikit. Born Again 2025 season 1-nya udah beres syutingnya dan sekarang kalau nggak salah mau syuting season 2. Selanjutnya itu adalah It's Been Agatha All Along, adalah series di Disney Plus lagi, Marvel, ngebahas tentang Agatha Harkness, yaitu karakter villain dari WandaVision. Sangat tidak tertarik, tapi siapa tahu bisa jadi underrated atau mungkin undercover. Semua under pokoknya. Undercover. Underwear. Why man? Why? Itu bikin eksplisit. Itu bikin eksplisit tuh. Nggak, itu lagunya Minion itu. Lagunya Minion. Ada Catherine Hahn sebagai Agatha Harkness, sama ada Aubrey Plaza kalau nggak salah. Itu namanya. Aubrey Plaza. Ya, semoga ada Wanda juga di situ. Tapi kan mati ya. Or is Mati kan dia di she? MOM. Nggak mati ya. Jadi bilangin sama MCU mati. Kayaknya nggak mati. Or is she? Iya, or is she? Makanya kan. Selanjutnya ada Thunderbolts. Lu nulis footage kecil tapi seinget gue nggak ada footage sama sekali deh. Atau gue nggak inget. Di ini waktu intro buat di 23-nya gitu. Tunjukin. Belum lihat tuh. Bukan pas jelasin Thunderbolt. Justru nggak ada Thunderbolt apa-apa. Itu nunjukin looks baru dari Yelena. Ya paling yang gue tahu cuman looksnya dari Yelena doang, yaitu mirip banget sama Black Widow sebenarnya. Jadi ya mereka adik kakak yang tidak se-biological, but we'll see. Thunderbolts sebenarnya banyak yang gak excited ya, bahkan gue masih inget banget di pertama kali itu diumumin 2022 tuh pas si Kevin Feige bilang Thunderbolts, dikit gitu loh yang tepuk tangannya. Tapi buat gue agak menarik aja karena ibaratnya kayak Dark Avenger, so we'll see. Kayak Suicide Squad ya. Dan dimana posisi mereka ibaratnya di Avengers nanti, di Secret Wars sama di Doomsday nanti we'll see. Dan ini kalau nggak salah jadi penutup juga buat Phase 5. Oh, Phase 5. So we'll see about that. Pip, ada Star Wars, Pip. Apa itu, Pip? Star Wars yang pertama mereka ngumumin Skeleton Crew, itu series terbaru dari Star Wars. Plotnya aku jujur sampai sekarang nggak tahu. Saya pun tidak tahu. Saya cuma tahu siapa Jude Law doang memerankan siapapun itu. Tapi yang aku lihat dari trailernya tuh kayak ada anak-anak itu, mereka kayak berpetualang lah. Udah itu doang sih. Anak-anak berpetualang. Terus apa? Bolang. Nggak tahu. Pokoknya discover gitu. Ini kayak ini. Star Wars Skeleton Crew follows the journey of 4 kids who make a mysterious discovery on their seemingly safe home planet, then get lost in a strange and dangerous galaxy. 4 anak yang katanya ini di-created by John Watts. Oh my god. John Watts? Honestly man, ini gue nggak begitu suka sama John Watts. Series, ya. Tapi kayaknya sih Jude Law jadi Jedi ya. Soalnya di akhir trailer itu pas mereka anak-anak selamatin tuh kan ada Jude Law tuh, terus anak-anaknya bilang kayak you're a Jedi gitu, kayak gitu lah. Dia emang sih karakternya bisa menggunakan Force si Jude Law-nya itu, tapi ya kita lihat lah. Gue nih bingung sama Star Wars nih kayak I think it's perfect. Nggak perlu ada sequel. Menurut gue original trilogy sama prequel itu udah perfect. Maybe with Clone Wars, gue belum nonton Clone Wars juga. Tapi ya tentunya Disney beli haknya Star Wars, kalau nggak salah beli $4 billion gitu, dan mereka tentu harus balik modal, dan kayaknya udah balik modal udah lama, cuman diperes terus gini ceritanya, dan I don't know, mungkin ini bakal bagus atau enggak, but we'll see. Kreatornya John Watts, jadi gue mikir nih kayaknya bakal ada komedi-komedi dikit. Emang di trailernya ada komedi-komedi gitu gak sih, Pep? Lupa lagi, kayaknya gak ada deh. Cuma emang mungkin karena petualangan yang fun, jadi mereka ini John Watts. Bisa jadi. Oke, next. Next ada Mandalorian dan Grogu. Terrible title, terrible. Mandalorian dan Grogu, bagi yang gak tahu, ini adalah film
untuk melanjuti kisah Mandalorian dan Grogu The dari Mandalorian season ya. 3 ya. Kan season 3 terakhir tuh ini bikin filmnya. Oh Sama ini sih film. ya film sama si Jon Favreau dibikin. Rilisnya Mei 2026. Jadi ya Oke. cukup menarik. Series lanjutin jadi film. Jadi apakah ini jadi penutup dari kisah Mandalorian dan Grogu? Aku nggak tahu sih jujur. Nggak baca-baca juga sebenarnya. Tapi Gue ya cuma nggak terlalu ngikutin Star Wars sih, jadi gue nggak begitu ini ya. ya. Tapi ya announcement-nya cuma rilis date doang, belum ada first look atau trailernya. Jadi ya kita tunggu saja. Iya. Kalau nggak salah ini Udah juga sih. lagi syuting terus, which is gila kalau misalnya sekarang beneran lagi syuting karena Pedro Pascal dua syuting gue ingat berarti. Gila Kayak sih. laku banget ya Laku Pedro Pascal ya. Iya. Lagi musimnya Udah gitu kan aja. Awas Last of aja Us dia nggak season 2. masuk nominasi di Oscar 2025. Kan quantity bukan quality Pak. Jadi berapa banyak pun juga kalau Ya misalnya kan, tapi kalau Itu lo banyak syuting film kan setidaknya kayak berarti lo punya sesuatu gitu, makanya lo di ada hire sesuatunya, banyak yang mau nonton. Jadinya ya Pedro Pascal emang lagi laku sih. The Last of Us Iya. season 2 kan juga mau rilis. ya Jadi ya Pedro Pascal lagi tuh. Gila sih Pedro Pascal. Oke. Star Wars sudah selesai. Kita lanjut ke yang apa ya? Ini Random bukan lah, random lah ini. berhubungan Random. bukan berhubungan dengan Marvel, Star Wars dan apa-apa. ini yang Oke, Disney yang pertama. punya. Iya, pokoknya Disney lah pokoknya. Pertama Monster Jam. Monster Jam ini di-announce sama The Rock. Jadi The Rock mau bikin film Monster Jam. Dan bagi yang nggak tahu Monster Jam itu apa, Monster Jam itu ini sih apa? Monster Truck. Jadi kayak perlombaan monster truck gitu. Entah Skip sih ceritanya mau ke gimana. skip. Ya emang Maksudnya gue gimana bakal lah, skip. itu sangat random sekali sih emang sih. Mungkin ceritanya ya tentang seorang karakter yang mau berkompetisi di monster truck ini, tapi nggak tahu lah. The Lihat hierarchy saja. of power in the Monster Jam universe is about to change Iya, forever. is about to blow up, bakal hancur kayak di monster ini. Oke, anyway, lanjut ke ini nih, yang cukup besar juga, yaitu Avatar Fire and Ash, yaitu Avatar ketiga, men. Wow. Rilis tanggal 19 Desember 2025. Masih lama sih. Jatuhnya bentar lagi sih gue Diliatin mikirnya. Liatin first look-nya dan apa ya? Sebenarnya di aku sih nggak terlalu memorable. First Jadi aku look lupa first atau look-nya gimana. semacam konsep? Gue mikirnya itu kayak konsep sih. Apa ya? Ya pokoknya ya inilah konsep itu lah. Seingat gue Ya, si James Cameron tuh bilang ini akan berbeda dari yang sebelumnya, ini akan lebih baru dan gimana pun. Ya. Ya good on you James Cameron. Gue nggak nonton film Avatar. Tapi gue lihat beberapa apa ya? Beberapa apapun itu dia ya, kita masih misteri kira-kira Raffi mau ngomong apa. Intinya dia excited dengan Avatar dan gue nggak tahu ceritanya kayak gimana. Semoga Avatarnya jadi warna merah gitu apa emang ini? Ya plan api sih, tapi ya. Apa ini apa namanya? Gabung sama Red Hulk. Red Hulk orang gila tuh. Ada yang mabok kayaknya guys lagi rekaman ini. Oke. Ada yang ngambil minum lama ya. Iya, Fire and Ash guys judulnya. Sebelumnya kan Way of Water, sekarang Fire and Ash. Berarti Avatar 4 Leaves and Grass. So Leaves and Grass. Semua. Yang pertama juga tentang tumbuhan sih. Ya jadi kan? yang keempat angin berarti. Ya kan tumbuhan, terus yang kedua air, yang ketiga api, yang keempat Avatar ternyata ngopi Avatar di Legend of Aang. Iya, dia gitu. Kayaknya Avatar tuh emang ini enggak sih? Avatar tuh apa sih, ada ini enggak sih, ada apa sih namanya? Secara istilah gitu pengertian Avatar tuh apa? Avatar tuh kan ada ini apa kayak semacam apa ya? Kayak kepribadian gitu kan? Iya, karakter gue mikirnya gitu. Karakter Avatar tuh kan ya kayak silakan buat avatarmu buat profil ini misalnya kan Avatar kayak gitu. Iya gitu-gitu. Ya, misalnya Avatar sih semoga nggak boring. Soalnya yang Way of Water sebenarnya bagus, visualnya bagus banget. Cuma boring. Aku hampir tidur kan nonton itu. Jujur aja. Jadi lebih ngejualin. Tapi emang itu nggak sih? Emang lebih ngejual visual dibandingkan story ya. Yang pertama juga ngejual visual.
Story-nya Iya. ada, cuma visualnya lebih ini. Tapi yang kedua ini Benar-benar. benar-benar pamer banget visual, men. 3 jam 12 menit itu, aduh kelamaan. Semua yang ketiga ini jangan Iya, sampai iya. 3 jam lah. 2,5 jam aja. Oke, lanjut. Ke yang selanjutnya, ini ada series Percy Jackson Season 2. Yap. Rilis tahun Nah, ini gue cukup 2025. excited nih. Aku Oh, nggak wow. nonton jujur sih. Ternyata ada Jadi yang aku excited nggak guys tahu. di host ini. Gue mikirnya kayaknya tiga-tiganya nggak bakal ada yang excited. Ternyata ada satu. Kenapa, Karena Pi? gue ini kan, gue nggak tahu yang season 2 ini bakal kayak gimana ya. Tapi kalau secara general, gue Percy Jackson gue baca dari buku, gue udah baca dua atau tiga buku yang dibuat sama Rick Riordan, Percy Jackson. Aku nggak ngikutin Kayaknya sih, Jer. cukup menarik. Gue coba kalian ya, tapi nggak bisa juga sih, kan masalah selera ya. Gue awalnya juga nggak tertarik kan, cuman pas dipinjemin buku sama teman gue, dia punya buku Percy Jackson yang ditulis sama Rick Riordan. Itu gue ngeliat kayak, wah ini asik juga nih ternyata. Apalagi kalau misalkan dijadiin film gitu. Dan sebelumnya kan udah ada kan orang udah pernah dibuat kan sebelum filmnya gitu, Percy Jackson. Iya, ada filmnya. Dan cukup menarik. Tapi ya gue nggak tahu apakah Percy Jackson yang ini bakal sama menariknya. Tapi Cuman ada rasa season ketertarikan. satunya sih banyak yang bilang bagus, banyak yang suka. Lebih bagus dari Iya filmnya. banyak yang suka kan season pertamanya. Makanya gue kayak ya ada rasa sedikit lah pengen nonton nanti kalau udah tayang yang kedua ya, season kedua ya. Sip. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Freakier Friday. Ini ada Pikir diangkat dari sequel lagu gak sih? Itu, bukan. Ya emang ada lagunya, cuma ya filmnya sudah lama rilis sebelum lagunya. Itu Jadi sequel dari sequel. Freaky Friday. Iya. Friday itu film apa ya, ibaratnya ikonik lah, dan ikonik dari Disney ini. Kalau nggak salah kan tentang ini kan, Tentang apa yo? tentang orang yang tertukar atau apa ya? Iya bukan sih? Itu Ini Lindsay Lohan bukan sih? Iya, Lindsay Lohan. I don't know. Bukan ya? film pertamanya judulnya apa? Freaky Friday. Freaky Friday. Freaky Friday ini jadi Freakier Friday. Ya. Yang ketiganya Oh, Even berarti- More Freakier Friday. Oh, mereka tukar tubuh. Tukar jiwa bukan tukar tubuh sih. Kayak apa? Based on apa namanya? Kimi no Na wa. Oh, padahal. Oh, yang ketukar, yang kembar tuh, beda film. Nggak jadi, jangan. Oke, yang, Kenapa emang? ya oke. Ya beda film. Karena kembar itu judulnya The Parent Trap. Iya, aku pernah. Ya, Lindsay Lohan juga. Nah, kan ada Lindsay Lohannya juga. Ketukar, pantesan. Oke. Freaky Friday itu tentang jiwa yang tertukar. Oke. Sequelnya rilis tahun 2025 dengan cast yang sama. Ada Jamie Lee Curtis sama Lindsay Lohan juga. Oke. Excited? Gak ngikutin, jadi gak Nggak tahu ngikutin apa-apa. Ya aku juga nggak ngikutin. Jadi ya, Yasha bakal excited? Coba tahu Yasha nonton nih. Wah, tidak dong. Tidak sama sekali dong. Oke. Kayaknya ini bukan marketnya di Indonesia deh film ini. Bisa Marketnya aja di menurut Indonesia gue nggak bisa kira-kira? aja ada. Bukan berarti kita nggak excited jadi nggak ada market juga. Iya, sebenarnya cukup terkenal kayak sih. Disney sebagai Disney klasik nih, Freaky Friday itu Iya, gue terkenal kalau mikirnya. salah. Apalagi Oh, itu dari Disney Lindsay Lohan sebagai wajahnya Disney Channel gitu atau Disney doang lah ibaratnya gitu pas tahun 2000-an tuh. So, Iya. ya mungkin banyak yang Disney tahun segitu tertarik kayak juga. kayak High School Musical gitu kan. Iya. Di Indonesia juga banyak peminatnya. Ini mungkin juga banyak peminat, cuma aku nggak nonton, lupa ya. Oke, lanjut nggak ke ngikutin. film selanjutnya nih. Ini mungkin film terakhir yang bakal kita announce, yaitu Tron Ares. Ini ada film Tron ketiga kalau nggak salah ya. Iya benar, yang ketiga. Ini sequel dari Tron, apa ya? Yang kedua tuh Tron Evolution kalau nggak salah ya. Iya, Tron, bukan Tron Evolution. Legacy. Tron Legacy, ya benar, Tron Legacy. Ini yang ada Jared Leto. Jared Leto tuh cast-nya atau apa dia yang direct ya? Lupa. Kayaknya cast-nya deh dia. ya, cast. Mari kita cek. Gak nemu gue Iya, nama Jared dia Leto sama tuh sekali. main. Jared Leto main di film ini sama Jeff Bridges juga. Balik lagi dia di Tron Ares ini. Apa aku tertarik? Jujur tertarik karena Tron apa tadi? Legacy. Aku nonton juga sebenarnya filmnya. Dan cukup keren sih sebenarnya Tron itu. Gue kalau soal Tapi ya, Tron cuman main game PSP ya doang.
Dan Iya, aku juga main game sisanya SP-nya. udah aja. Yang harus ngurung musuh kita pakai Iya, jalur kita gitu. Nanti kan dia bakal nabrak. Berarti udah lama banget ya ini ya sequel ya dari 2010 Tron yang itu dari Legacy. tahun 19 berapa coba? iya. 19 berapa? Justru ada yang lebih lama lagi, Pi. 82. Tron. Iya, Jadi ini itu film emang gila lama sih. gitu, Pak. Lompat-lompat banget. Blade Nah, Runner kayak lah gini cara ibaratnya. bikin sequel, guys. Jangan setahun jaraknya. Jarak tuh 15 tahun, 11 tahun. Beda sendiri. 30 gitu. 30 tahun. Lihat Top Gun. Iya, kayak Top Gun. Untuk kan berapa tahun tuh gila. Pakai Tron 25 Ares. years. Belum ada release date-nya. Cuma soundtracknya bakal diisi oleh band namanya Nine Inch Nails. Aku nggak tahu itu siapa. Nggak Tapi tahu tadi gua aku juga. lihat tuh mereka band rock dari Amerika. Tapi aku nggak tahu lagu-lagunya. Jadi ya udah. Jadi yang Oke. isi bukan Daft Punk. Kan kalau dulu kan Daft Punk tuh yang Tron Legacy. Terkenal ya. Kan udah Sekarang bubar. ganti. Daft Iya Punk-nya juga udah sih. bubar. Iya ya. Udah bubar. Udah bubar ya. Kenapa nggak Skrillex gitu ya? Kan DJ juga dia. Relax atau aja tapi ya udah. Udah bubar kan? Oke. Iya sih. Iya benar udah bubar tuh. Skrillex? 19 enggak Daft Punk. Lo udah bubar. Enggak, soalnya gue masih ingat banget si MKBHD itu kayak pas di Twitter 2021 kan benar. Bilang oh Daft Punk bubar. Padahal kan ikonik tuh 2 helm itu. Iya, klik banget tuh. Jadi sudah. Itu film terakhir sih. Sisanya ada musical Stage. stage. Itu ada The Greatest Showman. Itu lagi di-develop sama Disney. Lalu ada musical Frozen. Itu bakal rilis di Disney Plus tahun 2025. Terus ada musical Hercules juga. Ya, kita apakah excited cuma kita Oh, gue Kita excited nggak yang bisa The ke Showman Broadway kita nggak bisa ke New The York. Greatest Showman iya sih. Iya, The Greatest Showman excited. kayaknya menarik deh. Iya, Kayaknya coba bagus deh, The Greatest Showman deh. tiket ke Amerika berapa sih? 15 Berapa ya? minimal. Sekali jalan doang ya, minimal 15. Iya. Tapi untuk yang Frozen nggak perlu ke Amerika guys, karena tayang di Disney Sekarang Plus bisa tayang di Disney tahun Plus. 2025. Kenapa sih yang Greatest Showman malah nggak Iya, tayang ya? terus, Karena bagus ya kali. mungkin susah untuk diproduksi secara kamera gitu. Bagusnya. Atau Iya, mungkin tapi ya, bakal ditayangin mungkin. Cuman nggak langsung aja. bisa jadi. Iya, nggak produksi itu bukan produksi. Ini Hugh Jackman juga bukan? film. Yang mainnya yang di musical stage ya. Kayaknya bukan deh, kayak kemahalan deh kayak Hugh Jackman deh. Tapi dia kan Produksi. ini pemain teater Pak. Bisa jadi. Ya, iya sih. Bareng sama si Iya, Zac cuma Efron lagi kan. Iya, bareng sama Zac, sama Zendaya, sama pokoknya pemain-pemain lengkap gitu. Tuh ya tua Pak, kasihan Pak. Istirahat dulu lah. Filmnya kan tadi 2017 Pak, 7 tahun yang lalu. Nah, udah tua Iya. juga dia main Wolverine lo. Iya sih. Kan sampai 90. Saya nggak tahu juga. Kan dia sampai 90 tahun di kontrak atau Iya. Jadi kalau Hugh Jackman balik ya Zendaya dan Zac Efron harus balik dong. Jadi ya mahal sih. Iya. Sebagai Gua Zendaya. gue bahkan nonton ini ya, lo tau gak sih yang akademi apa sih, gue lupa, bukan Oscar pokoknya. Jadi kayak ada penampilan dari The Greatest Showman, dan itu cuman ada si Hugh Jackman doang sama ada penari-penarinya gitu. Itu gue nonton itu aja suka banget gue ngeliatnya. Bagus sih Hugh Jackman tuh sebagai performer itu. Apalagi teater, kayak wah ini menarik nih. Boleh Saya sih. juga. Tapi ya sayangnya tidak tayang di Disney Plus. Kita harus ke Amerika buat Iya. nonton, tapi ya sudahlah. Oke, itu aja sih sebenarnya announcement yang kita ya. Sebenarnya ada announcement wahana yang akan dibangun. Emang ada yang mau ke sana? Emang kita punya duit ke sana? Iya. Emang yang Itu tuh walaupun nggak audiens masuk kita itu, salah nggak masuk satunya ranah televisi film. audiens Itu kita masuk salah ranah satunya ini dari Amerika anak-anak guys. pariwisata itu. Itu ranah hobi sebenarnya sih, bukan ranah ini, ranah kemampuan kita, jadi ya inilah. Tapi banyak guys yang di-announce, ada Encanto, ada Coco, ada yang menarik tuh Monster Inc. Jadi mereka tuh bikin wahana coaster. Yang pintu itu ya. Scene yang ini Bu Mike sama Sullivan di pintu di. Oh, yang gantung ya, yang gantung pintunya jalan. Iya, mereka bikin roller coaster. Inspirasi dari situ tuh lucu sih sebenarnya. Kalau jadi orangnya gantung di pintu gitu, nggak ada pengamannya? Enggak, mereka ya duduk kursi. Kalian tahu ini kan, kursi kayak gimana ya? Basically kayak kursi ayunan gitu duduk, terus ya udah ada pengamannya. Oh, ngegantung ya, maksudnya ngegantung. Iya, ngegantung. Nah, jadi bukan kursi kereta gitu, tapi kursi ngegantung.
Kalau mereka bisa nge-recreate yang tahu kan yang pas siapa sih nama monster yang biru tuh? Sally, iya bukan sih? Ivan. Sally bener gak sih? Sally Iya, Ivan Sally. ya. Iya ya Sally ya. Oh iya Sally. Apa? Enggak, soalnya di otak gue Sally itu perasaan nama pilot. Terus kayak iya emang nama Nama pilot. Iya, pilot. emang ada. Iya, ada Sally. Yang adegan mereka bertiga naik ke atas pintu terus pas ternyata mau masuk ke gudang pintunya ternyata pintunya banyak banget kan. Kalau mereka bisa Wah. nge-recreate itu, which is impossible, tapi ya gue boleh deh bayarin ke sana gitu. Nanti kita promosiin di podcast ini. Ya, kepada Disney, to all of Disney representative, if you want to contact us to sponsor us, support us, if we can talk. I mean, come on. Oh. Ya, pokoknya itulah. Ya, itu dia paling soal D23 announcement-nya. Dan karena kita masih ada sekitar 1 jam lagi sebenarnya. Bukan 1 jam lagi, maksudnya kita udah 1 jam. Kita mulai bahas yang pengen kita bahas. Pertama gue pengen langsung aja deh ngeluarin soal Lilo and Stitch. Lilo and Stitch, kita dengar sendiri Rafif excited dengan model si Stitch-nya dan lain-lainnya. Dan gue yakin juga pasti ada baik banget yang excited. Tapi ya ada salah satu semacam curhat gitu dari animator Indonesia yang mungkin para pendengar kenal dia sebagai stand up comedian di Indonesia dan salah satu founder dari stand up comedy Indonesia. Itu adalah Rian Adriandi. Dia di Twitter, dia basically ingin numpahin kekecewaan dan kesedihan dia terhadap keputusan Disney untuk bikin live action dari Lilo and Stitch ini. Intinya dia ngerasa kesel banget sama keputusan Disney. Ibaratnya sekarang Disney tau lah ya, bisa dibilang creatively bankrupt, walaupun enggak juga, ada beberapa film. Tapi buktinya aja kita lihat aja. Banyak yang bilang katanya kita pengen original cerita dari Disney, dari Pixar. Tapi buktinya dari yang kita bahas tadi aja sebenarnya kan yang kita excited kan cuman yang kita pernah dengar doang kan. Sedangkan yang original kan kita nggak begitu excited banget. Ya jadi Disney pun ya gimana pun ya bisnis, dan ini yang diomongin sama Rian Adriandi ini soal dia kesel kenapa animasi yang dulu ini udah jangan disentuh lagi gitu, karena magicalnya di situ gitu. Dia ngebahas soal gimana Lilo and Stitch ini dibuat gitu, dan gimana tujuan Lilo and Stitch ini ngegambarnya tuh kayak gimana gitu, dari kayak semacam apa ya, kombinasi style 2D yang dari mulai kayak semacam cat air, terus ada model-model cat air, terus ada kayak semacam animasi 2D yang udah modern kayak gitu disatuin gitu, dan jadi kayak semacam satu karya yang bagus banget gitu. Dan jadi bagus kan, banyak banget orang yang suka sama Lilo and Stitch. Dan dia ya frustrasi, dan gue pun bisa dibilang ikut frustrasi juga, walaupun gue nggak ngikutin sama sekali live actionnya, karena dari dulu emang gue nggak suka sama live action kayak gini. Frustasinya adalah kayak oke, ngerti gitu kalau misalnya ini adalah tentang bisnis, tapi can we just respect the original art and just don't touch it at all, even if you touch it, just jangan apa ya, remake kayak semacam live action tuh kayak semacam, gue mikirnya kayak mungkin ini bukan apa yang diinginin sama Disney, atau mungkin ini bukan tujuan Disney, tapi lebih kayaknya kita bisa bikin Lilo and Stitch ini lebih bagus deh gitu. Sedangkan ya mungkin kalau didengar mungkin kayak semacam ya udah, terus apa masalahnya? Masalahnya adalah Lilo and Stitch tuh mereka tuh visinya tuh ya animasi gitu, animasi 2D, mereka punya visinya sendiri, dan yaudah jangan apa-apain lagi gitu. Lilo and Stitch, let it be Lilo and Stitch yang dulu, dan karena dengan medium yang kayak gitu, animasi kayak gitu aja itu udah perfect gitu loh. Sama halnya kayak Lion King, sama halnya kayak Aladdin dan lain-lainnya. Mungkin ada banyak alasan yang bisa Disney ambil, entah karena ya kita pengen nge-reintroduce lagi ke generasi baru, mungkin mereka butuh dikenalinnya dengan teknologi yang mereka kenal gitu, kayak misalnya live action atau gimana. Tapi kalau misalnya gitu ya well, kita nggak bakal pernah ngelihat lagi animasi yang baru dari Disney yang pakai style kayak
style animasi yang bikin dulu Disney jadi terkenal kayak sekarang. Kayak Snow White misalnya kayak gitu. Padahal kan kita bisa aja nge-recycle, ibaratnya nge-recycle animasi-animasi yang kayak gitu. Sebenarnya kan kayak mau dibuat, sebenarnya yang hal yang kayak gitu mau dibuat sama filmnya Wish, yang film 100 tahun itu. Tapi ya buktinya ya nggak apa namanya, nggak begitu laku juga ternyata film Wish, which is kasihan banget sebenarnya, kayak film 100 tahun untuk celebrate 100 tahun tapi ternyata nggak begitu tertarik menarik gitu. Ya, tapi memang film Gimana, Bet? original Disney sekarang juga nggak laku semua sih. Kayak Wish, terus ada Strange World, itu kerjaan nggak laku. Ya, so ini sebenarnya kayak frustrasi yang ya agak susah juga gitu, karena pasti banyak yang gak suka sama Lion King yang live action ini, pasti ada banyak gitu kayak, karena live action Lion King ini jadi kayak film yang beda sendiri gitu loh. Sedangkan kalau kita nonton Lion King yang tahun 94 itu kayak it's a different thing gitu, kayak benar-benar beda banget semuanya. Jadi kerasa kayak semacam karya seni yang bagus banget gitu untuk anak kecil gitu, film anak kecil ibaratnya gitu. Tapi at the end of the day di sisi lain juga ada sisi bisnis gitu. Dan ini yang difrustrasiin juga sama Rian dan juga sama gua, mungkin sama kalian juga, yaitu ya again I know that it's all about business. At the end of the day kita juga ngebahas kan, kita belajar soal di tata artistik dan estetika, kalau misalnya film dan bisnis itu nggak bakal pernah bisa dipisah gitu. Keduanya bakal harus nyatu karena keduanya saling ngebutuhin satu sama lain. Film butuh uang dan uang bisa didapetin dari film. Jadinya ya it's a paradox. Mungkin ini kayak old man yelling at the cloud. Tapi buat gue sendiri ya sangat kasihan aja kalau misalnya terus begini terus guys. Kalau misalnya terus-terusan di remake terus dibuat jadi live action. Tapi di satu sisi lain juga kita harus kayak ya support juga sama film-film yang original, walaupun kadang film original juga nggak bagus gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dari sisi Disney sendiri kan mereka juga serba salah kan, kayak mereka udah menciptakan, mereka ngomong bakal nyiptain original screenplay kan, itu bukan jadi omong kosong kan, karena faktanya mereka udah ngeluarin banyak gitu walaupun memang gak laku. Jadi ya mereka bakal milih ya ini easy money gitu. Ketika lo mengangkat kembali sesuatu yang udah lo buat dulu, yang udah punya legacy gitu ibaratnya, kemudian lo angkat, lo buat itu jadi seakan-akan lebih baru, lebih modern, lebih fresh. Karena kan dalam ilmu bisnis itu enggak, dalam ilmu bisnis itu menciptakan sesuatu yang baru itu tidak lebih baik dibandingkan lo membuat sesuatu yang lama menjadi lebih baru gitu. Ya itu yang dilakukan sama Disney, sama film-filmnya. Mereka meremake animasi-animasi mereka yang katakanlah udah punya legacy gitu. Harusnya kita memberikan respect, memberikan hormat kepada kartun-kartun atau animasi-animasi yang udah mereka buat dengan cara ya gak usah diapa-apain lagi gitu. Tapi di sisi lain ya this is a business gitu. Mereka harus membuat sesuatu yang ya mungkin banyak yang gak suka kan. Kayak ya lu gak suka, terus kayak Rian Adriadi juga gak suka ketika animasi yang udah punya legacy lo buat jadi baru lagi gitu, seakan-akan yang lama ini udah gak punya harga diri lagi gitu. Atau itu kalau gue bilang gak punya harga diri terlalu kasar lah ya, bisa bilang kayak yang lama itu udah gak dianggap lagi gitu. Lebih ini sih kayak apa, Lion King, Lilo and Stitch, dan film Aladdin misalnya, mereka tuh punya keunikan masing-masing yang jadi kekuatan itu. Jadi ibaratnya cerita Lion King is not gonna work without the animation which is the 1994, and kalau misalnya dimasukin ke live action there's a little bit of something that off, dan kan terbukti juga kayak misalnya emosinya si binatang-binatangnya jadi kayak ini nangis, sedih atau gimana gitu kan, bingung juga gitu. So betul. Pasti kayaknya semuanya bakal di live actionin at the end of the day Disney. Again, it's about karena balik business. lagi sih sebenarnya, balik lagi kayak Disney is a company. Mereka bukan sekedar animator doang, mereka adalah sebuah perusahaan gitu. Ya selayak yang dilakukan oleh perusahaan yang berbisnis, ya mereka harus melakukan strategi bisnis gitu. Ya salah satu strategi bisnisnya ya itu bukan membuat sesuatu yang baru, tapi membuat sesuatu yang udah ada itu kita buat menjadi lebih
fresh lagi gitu, lebih modern lagi. Iya, Ya kan paling kita sendiri tahu kan kalau kalian pernah nonton SpongeBob episode yang gue lupa lagi yang color patty gitu, lupa gue yang patty-nya warna-warni. iya. Ya, Itu kan kayak sebenarnya yang dilakukan oleh SpongeBob adalah pembaruan kan, kayak kita membuat sesuatu yang baru di mana patty jadi Analogi yang luar berwarna-warni. biasa. Saya kasih tepuk tangan Jadi kayak dulu. pas dipasarin marketnya jadi lebih luas kan, kayak oh ternyata ada orang yang suka loh sama patty yang warna ini segala macam. Wow. Sedangkan Krabby Patty di episode itu ya Krabby Patty peminatnya jadi sepi kan. Wow. Iya. Jadi Congrats kalau lo mau Arafi, keren banget Pi. Gue nggak kepikiran Ibarat- itu sama sekali Pi. ibarat kayak membuat sesuatu yang baru itu memang salah satu strategi bisnis gitu, tapi itu strategi bisnis yang penuh dengan resiko. Jadi strategi bisnis yang kita lakukan apa? Yaitu pembaruan sesuatu yang udah ada. Contoh lagi yang udah nyata ya. Lo tau Gojek kan? Gojek itu apa sih? Cuman ojek doang. Tapi ojek ini kan udah ada dari lama kan? Bukan baru-baru ini ada. Ojek jalanan itu udah ada dari lama gitu. Tapi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim itu adalah pembaharuan. Jadi dia mendigitalisasi di Gojek supaya Gojek bisa dipesan dari ini dan segmennya jadi lebih luas lagi gitu. Bahkan sekarang yang naik Gojek itu bukan cuman anak-anak yang mau berangkat sekolah, bukan cuman orang-orang yang menengah ke bawah gitu doang. Bahkan kayak orang-orang petinggi di perusahaan pun pakai Gojek kan pada akhirnya. Jadi sebenarnya kalau kita mandang nih dari bisnis, nggak ada yang salah sama yang dilakukan sama Disney gitu. Tapi mungkin yang dipandang oleh lo atau Rian Adriadi itu ya dari segi idealismenya gitu. Kalau ya film yang udah punya legacy ya udah nggak usah diganggu gugat. Iya, Gitu loh. jadi menurut gue sih kita nggak bakal bisa nge-stop apa yang korporat lakukan karena mereka punya power lebih tinggi daripada kita. Paling ya kita cuman perlu apa ya kayak semacam nge-promote lagi, kayak misalnya ingetin kalau misalnya hey Lion King tuh dari film ini loh, dari animasi yang begini loh, dan Benar. bisa aja kamu lebih suka dengan ini karena lebih unik, lebih menarik gitu buat gue juga. Jadi ya mungkin kita hanya nggak perlu apa ya marah terus gitu, karena ujung-ujungnya bakal pernah selesai juga. Jadi promote misalnya kayak ada Lion King, misalnya ada Mufasa nih, ya kita ingetin lagi nonton dulu Lion King, tapi kalau bisa Lion Kingnya yang animasi aja gitu. Ada Lion King 1, Lion King 2 yang kayak gitu. So ya itu paling itu soal gue soal Lilo and Stitch juga, dan mungkin nyambung juga ke Snow White kali ya, tapi lebih ke Lilo and Stitch karena Lilo and Stitch itu kalau misalnya kalian lihat frame dari film-filmnya aja itu unik gitu loh, dari penggambarannya gitu. Iya, yang kartun kan. Iya. Iya makanya. Tapi kalau misalnya dari soal first looknya yang Lilo and Stitch itu, gue juga kan gue ngelihat dulu first looknya kan ya si Lilo and Stitch, dan ternyata emang bagus aja sebenarnya. Dan secara kayak apa ya, nggak ngehancurin looknya si Stitchnya lah ibaratnya. Jadi masih cute, masih lucu gitu ibaratnya si Stitchnya itu. Stitch kan ya yang anjingnya itu kan. Iya, Stitch. Tapi kita belum melihat looks dari karakter yang lain, which is kayaknya majority dari kan alien semua kan, yang gede, yang mata satu, yang matanya banyak. Iya itu dia. Iya. Jadi ya Kayaknya salah satu Disney membuat itu, film Lilo and Stitch itu kayak buat menghilangkan itu nggak sih? Kayak kalau alien itu sebenarnya nggak begitu menakutkan gitu. Ya karena fiktif juga kan sebenarnya alien itu kan nggak ada. Siap-siap aja lihat aja nanti di live action, harusnya lebih menakutkan lagi. Lebih real. Mungkin. mereka tuh nggak berbulu seperti Stitch, mereka berkulit berselaput gitu. Iya makanya. Iya. Kayak kodok ya, kayak kodok. Iya kayak kodok. Yikes. Ini bakal serem sih, emang tetap serem sih. Tapi ya apakah bagus atau enggaknya kita lihat saja. We'll see about that. Mungkin aja bisa bagus guys, bukan berarti ngeren kayak gini berarti jelek ya, bisa aja jadi ternyata bagus kayak gitu. But jangan lupakan where it's come from, oke? Nonton yang originalnya juga. Kalian tonton lah dulu Lilo and Stitch yang animasi gitu. Ada berapa sih? Ada 2 ya? Ada 2 sequel ya? 2 kalau nggak salah. Oh nggak salah ada 2 ya. Itu bagus filmnya. Oke. Kalau gue itu dari Lilo and Stitch. Kira-kira apa lagi? Apakah tadi Toy Story 5 kita mau lanjut? Kayak nggak. Kalau dari gue nggak ada sih. Toy Story 5 harus dilanjutin. Kalau gue sih sama sih, gue juga. Iya jangan dilanjutin ya.
Ada nggak sih rumor bakal ada Toy Story 6? Ah, nggak usah. Oh, jangan Toy Story 6. Live action. Buat apa? Itu aja udah live action gitu ibaratnya gitu. Gue pas Mati. frame pertama Toy Story 4, kalau nggak salah ya, itu adalah selokan depan rumahnya si Andy. Dan pertama kali gue ngeliat itu kan gue nonton itu di bioskop. Oh iya, kayak real ya. Wow, Kayak itu pakai air Unreal. beneran, itu air beneran. Gue mikir kayak gila gue bikin. Ya, Toy Story 5 ya gitu lah. Kita nggak setuju. Untungnya Cars 4 gak jadi. Cars 3 aja sebuah Kayak aku lebih milih Cars 4 daripada Toy Story 5 sih jujur. Karena Cars 3 kan masih bisa lanjutin kan endingnya. Ya bisa. Oh, Kalau kata gue yang harus dijadiin kasih sequel apa ya kira-kira ya dari Pixar? Gue dulu berharap Zootopia 2 dan ya semuanya udah dijadiin diumumin kan Zootopia 2. Up 2 guys. Sekarang Russell udah punya anak misalnya. itu sampah ya. Jangan. Karena menurut gua nggak ada yang bisa dijadiin apa atau enggak 10 hari terakhir Mr. Fredrickson. Misalnya dia minta untuk Russell bawain saya lagi ke Paradise Falls, saya pengen mati di sana misalnya gitu. Timnya ke neraka. Mana ada Ellie di situ. Jurang Grand Canyon gitu. Jadi iya apa ya kira-kira menurut kalian apa kalau misalkan ada yang harus dibuat sequel lah gitu? Ya silakan. Mungkin sih jangan. Kalau sebisa mungkin sih jangan ya. Enggak kan kalau filmnya baru jadi original gitu belum ada sequel lah, mungkin kayak ada film yang ini harusnya ada sequelnya tuh buat penyelesaian ceritanya lah gitu. Pixar tuh apa aja ya kan Toy Story, A Bug's Life itu kayaknya nggak ada sequel sama sekali. Bug's Life juga nggak ada. Toy Story, A Bug's Life, Toy Story 2, Finding Nemo udah ada. Finding Nemo sebenarnya ya ada itu prequel sequel. Terus sama Incredibles udah ada, bahkan mau ada ketiganya. 2004 itu apa ya? 2004 Pixar tuh gue lupa deh. 2005 kalau nggak salah Cars. Itu 2006. 2005 gue juga lupa. 2006 Cars, 2007 Ratatouille, 2008 Wall-E, 2009 kalian ingat gak ada salah satu animasi ini Pixar apa bukan ya? Tapi kayaknya Pixar sih, soalnya satu ini sama Cars itu Planes. Itu salah satu animasi yang cukup bagus menurut gue. Emang itu Pixar? Nggak tahu ya apakah gue lupa deh Pixar apa bukan. Soalnya itu satu ini kalau nggak salah satu studio atau satu apa gitu sama Cars. Planes. Bentar. Itu salah satu animasi yang menurut gue bagus ya. Bagus aja gitu, nggak yang bagus banget. Yeah. Tapi apakah itu layak untuk ada sequelnya? Gue nggak bisa bilang sih sebenarnya. Udah ada Pak, udah ada. Iya. Oh ya udah ada ya. Udah ada. Sequelnya Planes yang kedua ya? Iya, Planes Fire and Rescue. Cuma lu udah nonton Pip, bagus gak? Belum sih, belum nonton. Cuma tahu aja. Itu baru apa udah lama? Udah lama. Gue aja gak denger. Apakah tidak se-hype itu? Tapi emang Planes itu emang bisa dibilang gak banyak orang yang ini loh. Gak banyak orang yang apa ya yang tahu. Planes kayaknya bukan Pixar deh. Soalnya di pixar.com feature film launch tidak ada Planes sama sekali. Itu Disney doang ya? Probably Disney doang. Atau janjian DreamWorks. Oke lah. Animation. Ntar gue sambil lagi ngecek juga nih. Adapted from Cars. Walt Disney tapi bukan Pixar. Iya, gue ngerti sih. Kita akan coba untuk nge-round up dari film-film Pixar. Dari Toy Story udah ada, Bugs Life belum ada sequelnya, Monster Inc udah ada prequel sebenarnya, bukan, walaupun ada beberapa konten di Disney Plus. Finding Nemo udah, The Incredibles, Cars, Ratatouille 2 guys. Atau jangan Ratatouille jadi live action. Wah itu menarik sih. Tikus beneran. Jangan please, jangan. Ngangkat tikus jadi beneran, lu bayangin tikus asli nih di kepala orang. Kayaknya bisa loh, tapi ada nggak sih Pixar yang jadi live action? Nggak ada kan? Itu mah Disney semua kan ya.
semua. Iya Nah, makanya. sih. So I don't think they will do it, although it will be unique, but I don't know. Jangan. Wall-E mah nggak harus ada. Gue pengen tahu sih Wall-E sekarang buminya kayak gimana ibaratnya gitu. Kan itu baru satu tanaman doang. Ternyata gagal ya kan. Iya lagi. Cuma satu tanaman kecil lagi, terus udah mati berapa kali tuh tanaman tuh di kapal angkasa tuh. Terus ada up kayaknya nggak perlu ada sequel karena gimana paling mau ada sequel. Tapi kalau nggak salah ada kontennya juga di Disney Plus, gue nggak tahu apa ya. Duck Days. Iya kan. Toy Story 3 mau ada Toy Story 5 malahan, Cars 2, Brave ada yang kedua nggak sih? Nggak ada ya. Brave nggak ada. Inside Brave Out. bagus. Gue akan notice lagi. Iya, Brave. Gue tuh apa ya? Ingat dari Brave. Si ini kan si Melinda ya? Siapa itu? Gue nggak kenal dia siapa. Merida. Oh, Melinda. The Good Dinosaur, ada Coco ada yang kedua nggak? Enggak. Dan jangan sih harusnya. Iya benar. Saya sedih, saya belum nonton, pengen nonton. Nah, Sedih. ada itu salah satu yang terbaik juga sih dari Pixar ya. Iya. Ada film Onward juga, itu si Tom Holland sama Chris Pratt, dan tidak ada yang nonton tuh film. Nonton. Tidak dianggap. Soul itu nggak ada sequel, tapi ada konten juga kalau nggak salah di Disney Plus 22 kalau nggak salah. Ada Luca, ada Turning Red, ada Lightyear nih prequel atau bukan ya jatuhnya? Enggak, bukan. Dia tuh seri sendiri loh. Kan ya kan. Original, bisa dibilang original. Berarti ini janjian live actionnya Toy Story, karena ini kan dari kisah nyata di dunia Toy Story gitu. Enggak, kalau dari gue nangkepnya Lightyear itu katakanlah dia tokoh dalam universe Disney. Nah, Buzz Lightyear itu tuh mainan yang diambil dari tokoh ini gitu loh. Exactly. Ya makanya gue mikirnya ini janjian live, ibaratnya dalam tanda kutip itu live actionnya Toy Story gitu ibaratnya. Jadi kayak dunia nyatanya Toy Story. Itu salah satu film yang bikin gue trauma sih nontonnya, kampret lah. Tunggu nonton terus gue juga nggak tahu kenapa ini ini gitu dibuat. Gue nonton yang dia lawan si Zurg, ternyata Zurg itu adalah Buzz dari masa depan, kayak tidak benar kapan gitu. Ada Elemental, gue belum nonton, dan yang terakhir adalah filmnya Inside Out 2. So paling itu aja guys dari episode D23 ini. Memang ada banyak banget, kita cuman update doang. Untuk episode selanjutnya, jadi kan tadi kita di awal ngomongin soal senior ini bakal nguploadnya seminggu sekali. Jadi ini bakal diupload, kalian bakal denger ini sekarang, kalian lagi denger ini sekarang di hari Jumat harusnya. Tapi kalian nggak harus nunggu lagi di hari Jumat, karena di besoknya hari Sabtunya kalau nggak salah itu adalah kemerdekaan kita ya kan, 17 Agustus. Temanya apa ya, pikir sendiri apa lah, soalnya kita ngomongin tentang kemerdekaan. Jadi thank you banget yang udah ngedengerin buat episode ini. Seru sekali. Menurut kalian gimana, apakah rant saya dan juga dari Rian Ariandi itu benar soal Lilo and Stitch? Apakah kalian senang Toy Story 5 bakal tayang? Apakah kalian pengen ke Amerika untuk nonton The Greatest Showman? Silahkan komen aja, dan ya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, episode 8, episode spesial, episode merah putih. Dan ya, terima kasih sudah mendengarkan Siniar H17, dan sampai jumpa di episode Siniar H17 berikutnya. Bye bye. Bye bye guys, thank you.